Halo teman-teman pecinta film di seluruh Indonesia, apakah kalian sehat? Saya ingin mengklarifikasi mengapa saya tidak ada upload 2 bulan terakhir ini, yaitu dikarenakan channel ini kena strike bos. Nih, coba aja kalian lihat sendiri. Film Longlegs sama Deadpool kemarin saya take down karena kena kopi kanan. Nah, karena channelnya udah baik-baik saja, kali ini kita akan membahas film Indonesia terbaru garapan sutradara kawakan Timo Cahyanto yang berjudul The Shadows Trace. Film ini akan menceritakan tentang pembalasan dendam seorang asasin kepada para pemangku dinasti negeri Wakanda akibat telah menculik seorang bocah. Oh iya, di akhir video saya akan mereview sedikit film Indonesia ini dari sudut pandang saya, jadi tonton sampai habis videonya ya. Baiklah, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga gangster Jepang yang diketuai oleh si Oyabun namanya. Mereka berada di tempat terpencil seperti ini itu dikarenakan mereka mendapat kabar kalau ada yang ingin mengkoitkan si Oyabun. Si Panjul sebagai orang yang dipercayakan menjaga Oyabun memberitahu kalau kabarnya yang diutus untuk mengkoitkan Oyabun adalah sebuah kelompok rahasia seperti ninja bernama Shadow. Singkat cerita, si Oyabun yang sedang ingin menikmati wanita rumah bordil pun tiba-tiba... Onegai, Papa. Karena keributan itu, si Panjul dan pasukannya mengecek ke dalam dan hanya menemukan jasad Oyabun, dan tak lama kemudian asasin tersebut kembali datang membantai mereka semua. Setelah anak buahnya koit semua, si Panjul harus buy one dengan asasin tersebut yang mengakibatkan si asasin tak sengaja mengkoitkan si wanita bordil yang membuatnya tak fokus dan berhasil tertembak oleh si Panjul. Saat topengnya dibuka, ternyata asasin itu adalah seorang wanita. Saat mati lampu, datang lagi asasin lainnya yang sepertinya lebih senior dari yang pertama membantai semua pasukan yang tersisa. Setelah semua anak buahnya habis, si Panjul harus buy one kembali dengan asasin kedua itu yang merupakan seorang wanita juga. Panjul pun kalah. Ia hanya bisa pasrah mempertahankan harga dirinya dikoitkan secara hormat oleh si asasin yang kita kenal dengan Shadow. Selesai, asasin yang bernama Umbra membangunkan anak didiknya yang rupanya bernama 13. Perjalanan Umbra kecewa dengan 13 karena tak fokus saat menjalankan misi yang akibatnya Umbra meragukan 13 untuk misi-misi selanjutnya. Ambil ini. Minum. Umbra ingin membawa 13 kembali ke fasilitas untuk pelatihan psikologi, namun itu harus memerlukan waktu sementara Umbra dan temannya akan pergi ke Kamboja. Saat terbangun, 13 sudah berada di sebuah rumah susun dan ia harus meminum obat yang diberikan Umbra. Sana ia berkendara melalui jalanan Jakarta menuju sebuah tempat di bawah jembatan. Di tempat itu terdapat telepon umum dan 13 menggunakannya untuk menelpon ke fasilitas guna meminta instruksi dari Umbra, namun ia tak mendapatkan apa-apa. Di jalan menuju kamar, ia melihat seorang bocah yang sedang menggotong ibunya yang tengah sakit-sakitan. Di malam hari, 13 mendengar suara ribut-ribut dari luar yang ternyata berasal dari rumah bocah itu dan terlihat ibunya bocah itu ditindas oleh beberapa laki-laki. Di pagi itu, ibunya si bocah ternyata sudah ditemukan meninggal dunia di kamarnya dan si bocah yang bernama Monji hanya bisa bersedih. Sudah 2 minggu ini 13 tak kunjung mendapatkan instruksi harus ngapain sehingga ia tentunya bingung. Saat makan bakso, Monji si bocah datang meminta bakso yang tak dimakan oleh 13 dan 13 yang peduli pun bertanya mengapa ibunya koit. Pelanggan yang suka pukulin kamu.
Bawel banget sih lu. Monji akhirnya cerita kalau ia sayang sekali dengan ibunya. Di malam itu, ibunya dikoitkan oleh para pria-pria di malam itu. Dan Monji mendapatkan pukulan dari pria yang bernama Haga yang membuat matanya lebam. Yuk, ketemu mama kami. Untuk menghibur si Monji, 13 membawanya ke kuburan ibu Monji untuk menyampaikan isi hati Monji kepada ibunya. Setelah itu, ia membawa Monji jalan-jalan keliling Jakarta dengan motor. Di hari itu, 13 tak meminum obatnya. Ia mendapatkan sepotong kertas dari Monji yang bilang terima kasih kepadanya. Namun, 13 curiga mengapa tak ada siapapun di dalam kamar Monji. Monjinya pun juga sudah tidak ada. Saat berada di WC itulah datang seorang bernama Jeki yang merupakan anak buah si Haga. Ia ditugaskan untuk mencari barang bukti di dalam rumah Monji dan ia mendapatkan obat yang dipakai oleh ibunya Monji beserta uang. Ia memakai obat itu sedikit dan tiba-tiba Mana dia? 13 bertanya, di mana Monji? Namun Jeki malah melawan yang membuatnya babak belur dihajar 13 tentunya. Sinting lo, kagak. 13 meminta agar dibawa bertemu dengan si Haga ini dan Jeki cerita kalau Haga berkomplot dengan calon gubernur Jakarta dan juga anaknya. Ada Haga, bosnya si Jeki, terus si detektif yang dilihat 13 tempo hari yang bernama Prasetyo dan juga si anak gubernur yang bernama Ariel. Mereka bertiga ini sudah sahabatan dari kecil hingga menjadi orang jahat sampai saat ini. Polisi? Mereka pun tiba di klub milik Haga. 13 masih saja mencari di mana Monji dan ia dibawa oleh Jeki bertemu dengan Soriah, anak buah si Haga juga. Di sana atas suruhan Ariel, Soriah sedang bertransaksi dengan Samsul, si preman condet. Lihat ke sini. Jeki pura-pura membawa 13 sebagai wanita hadiah buat Haga. Jeki pergi menemui Haga, sementara 13 dibiarkan di ruangan berisi komputer tersebut. Tentunya, 13 mengakses komputer itu dan ia menemukan video Monji. Jeki sendiri bertemu dengan Haga dan ia ketahuan telah memakai obat milik Haga. Semua punya gua. 13 yang melihat Monji disiksa oleh Haga di tempat ini pun menghajar anak buah si Haga. Kau sendirian. Mana Monji? Bos gua kagak tahu. Tiba-tiba muncul aja. Tentunya dengan keterampilan yang ia miliki, 13 dengan mudah mengkoitkan si Haga menggunakan jarum dan tak sengaja ditembak oleh si Soriah. Soriah sendiri kabur setelah terluka dan di perjalanan 13 dengan mudahnya juga membantai semua pasukan si Haga yang menghadang. Pertarungan terus berlanjut hingga di lantai bawah 13 bertemu lagi dengan si Soriah yang membawa shotgun yang untungnya dengan keterampilan yang ia miliki 13 berhasil melumpuhkan Soriah bersama dengan pasukan yang tersisa di sana. Saat itu polisi datang sehingga Soriah pun kabur sementara Jeki dan 13 juga berhasil kabur. Di perjalanan, Jeki takut dirinya pasti akan diincar saat ini dan ia akhirnya mengusir 13. Prasetyo yang sedang melakukan interogasi mendapatkan kabar kalau temannya si Haga sudah koit. Prasetyo pun bertekad mencari siapa pelaku di balik penyerangan Haga ini dan dari CCTV ia melihat muka 13 dan juga si Jeki. Prasetyo yang panik menelpon Ariel dan si Ariel menyuruhnya untuk tenang. Bapaknya si Ariel memperingati Ariel bahwasannya dari masalah kecil yang Ariel buat, lambat laun pasti bisa jadi besar. Ternyata Ariel telah menghamili ibunya Monji sehingga ia mengkoitkannya. Padahal si bapak sudah memperingati jangan mengkoitkannya karena pasti akan menjadi masalah di masa kampanye ini. Kini Monji disekap oleh Ariel tentunya. Ia disiksa terus oleh si Ariel yang merupakan seorang psikopat bertopeng. Di hutan Kamboja, Umbra dan beberapa teman pasukannya tengah membereskan kekacauan yang ada. Di sana mereka tengah berhadapan dengan pasukan Shadow yang ternyata membelot yang salah satunya adalah teman si Umbra dahulu.
Terjadi pertarungan antara Umbra dan temannya tersebut yang tentunya dimenangi oleh Umbra. Saat terpojok, temannya itu bicara kalau dulunya Umbra adalah orang yang sangat baik dan memiliki rasa kemanusiaan. Namun kini lihatlah, Umbra sudah sangat berbeda. Saat itulah Umbra melihat temannya itu tengah hamil. Hamil sangatlah tak mungkin bagi seorang Shadow yang membuat Umbra terkejut tentunya dan hanya bisa membiarkan temannya itu pergi. 13 yang nggak bisa tidur pergi ke telepon umum dan menekan kode protokol darurat untuk mengambil senjatanya yang tersembunyi di balik telepon itu. Di sisi lain, Jackie tengah merawat neneknya yang sedang sakit sambil menyanyikan balonku ada 5. Di luar rumah, Prasetyo dan pasukannya sudah menunggu di sana. Mereka siap-siap masuk untuk menginterogasi si Jackie. Dengan pedenya, Prasetyo langsung menginterogasi si Jackie, di mana keberadaan 13. Balon hijau. Jackie sudah tak tahu keberadaan 13 yang di saat itu tiba-tiba salah satu anak buah Prasetyo koit yang entah disebabkan oleh siapa. Yup, itu semua rupanya ulah dari 13 yang langsung membantai semua anak buah Prasetyo untuk menyelamatkan Jackie dan neneknya. Terjadi pertarungan yang membagongkan karena 13 menggunakan kuali panas untuk melawan anak buah Prasetyo yang menggunakan golok. Pada akhirnya 13 juga berhasil melumpuhkan Prasetyo yang ternyata tak ada apa-apanya. Ini semua kekacauan ini cuma karena satu bocah. Untuk melindungi neneknya, Jackie terpaksa menyerang 13 sehingga Prasetyo berhasil kabur menggunakan mobil dan dikejar oleh 13 menggunakan motor. Sialnya lagi, mesin motornya rusak. Yang di sisi lain, Prasetyo menelpon Ariel yang ternyata mereka sudah membuat jebakan. 13 termakan jebakan itu dan dirinya berhasil tertabrak oleh si Ariel dan langsung membuatnya tak sadarkan diri. Sabar. Prasetyo yang dendam sekali kepada 13 karena telah mengkoitkan Haga pun sok jago memprovokasinya sehingga membuat 13 yang sadar langsung mengkoitkannya dengan cara mencocol indera penglihatannya. Yap, Prasetyo pun koit juga di hari itu dan hanya tersisa si Ariel. Di perjalanan, temannya Umbra kecewa karena Umbra sudah ragu-ragu saat misi tadi. Di sana, Umbra juga mendapatkan laporan kalau 13 tengah membuat kerusuhan di Jakarta dan mereka harus terbang ke sana untuk melumpuhkannya. Saat terbangun, 13 sudah disekap oleh Ariel dan Soriah. Ariel tak habis pikir mengapa 13 sangat peduli kepada Monji, padahal bukan siapa-siapanya. Ariel berkata kalau ia mengkoitkan ibunya Monji itu karena ibunya Monji hamil karena ulahnya, dan itu pasti akan mempertaruhkan reputasi ayahnya menjadi gubernur. Bokap gue itu calon gubernur. Saat Ariel ingin menghajar 13, si bapak pun datang. Ia melarang Ariel menghajar 13 karena menurutnya ia bisa berguna bagi mereka. Si bapak ingin menggunakan 13 untuk melakukan transaksi obat bersama dengan si Samsul preman condet tempo hari dengan jaminan ia akan melepaskan Monji. Deal. Setelah itu, akhirnya 13 bertemu kembali dengan Monji yang sudah habis babak belur yang dibawa oleh Jackie. Di sana, Monji berkata dirinya ingin makan bakso lagi bareng si 13. Singkat cerita, mereka dibawa menuju ke tempat transaksi. Ariel memerintahkan 13 agar mengkoitkan si Samsul setelah transaksi selesai. 13 disuruh untuk mengantarkan obat tersebut, sementara anak buah Samsul mengecek obat tersebut yang hasilnya sangat mantap. Good. Syukran. 13 mengecek uang tersebut, lalu membawanya menuju Ariel. Ariel langsung memberikan pistol kepada 13, yang di saat itu Jackie sadar kalau Monji telah koit dan ia langsung teriak yang membuat 13 langsung kebingungan harus melakukan apa. Monji mati! Karena tahu dirinya diserang, Samsul pun memerintahkan anak buahnya menghabisi semua orang dan pertarungan tak dapat dihindarkan. Di
Saat itu dengan sengaja Jackie membuka pintu mobilnya yang membuat si bapak koit dikoitkan pasukan Samsul dan juga membuat Ariel menggila tentunya akibat papinya koit. Ariel yang dipenuhi amarah terus melancarkan serangan ke pasukan Samsul hingga akhirnya ia bisa menghabisi si Samsul saat itu juga. Saat itu 13 datang mengemudikan mobil. Bagaikan Mamang John Wick, ia membantai semua pasukan si Ariel hanya dengan menggunakan mobil. Bahkan mereka sempat beradu mobil dan one by one tangan kosong pun terjadi yang tentunya dapat dimenangkan oleh 13 karena keterampilannya tentunya. Namun saat itu Soria ternyata masih hidup yang tentunya ia berhasil dilantak oleh si Jackie. Setelah selesai, Jackie dan 13 pun pergi sambil membawa jasad Monji pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba saat terbangun, mereka sudah ditangkap oleh Umbra dan kedua temannya. Pak Kamboja ini marah tentunya kepada 13 karena sudah membuat kerusuhan. Ia menyuruh Umbra agar menghabisi 13. Jackie pun koit dibunuh oleh si Troika dan 13 berhasil kabur dari sana. 13 bersembunyi di balik tiang gudang sambil melepaskan ikatan tangannya, namun tak butuh waktu lama untuk Troika menemukannya. Terjadi pertarungan antar sesama Shadow yang pertarungan ini ternyata tak adil karena 13 adalah seorang wanita sementara lawannya manusia raksasa boy. Namun dengan kekuatan cicilan KPR rumah yang belum lunas, tentunya 13 berhasil mengalahkan Troika. Selesai dengan Troika, 13 harus menghadapi hujaman peluru yang dilontarkan oleh Umbra, mentornya sendiri. 13 terjebak di dalam sebuah ruangan, namun dirinya berhasil kabur menuju ke belakang kabin pesawat. Umbra mengecek kabin pesawat itu dan akhirnya pertarungan antara guru dan murid pun terjadi. Terlihat gaya bertarung mereka sama persis dan tentu saja karena mereka sendiri adalah guru dan murid. Namun saya salutlah kepada 13 karena ia sudah berkelahi dari awal film hingga sekarang namun tenaganya tak habis-habis. Dengan motivasi yang lebih kuat, 13 berhasil mengalahkan mentornya sendiri dengan meledakkan bom paku yang ada di dada mentornya itu. Melihat muka muridnya itu, Umbra akhirnya tersadarkan dan 13 berhasil mengkoitkan si Kamboja. Di saat itulah terungkap kalau dahulu kala yang mengkoitkan ibunya 13 adalah si Umbra itu sendiri. Dan karena kasihan melihat 13, ia akhirnya membawa 13 menjadi muridnya dan nama asli 13 ternyata adalah Naomi. Setelah selesai, 13 menguburkan jasad Monji di samping makam ibunya dan saat dirinya istirahat, tiba-tiba ia kembali didatangi oleh beberapa pasukan Shadow yang dipimpin oleh seorang wanita bernama 14. 14 ini memiliki dendam pribadi kepada 13 dan ia ingin mengkoitkan 13 agar dirinya bisa naik pangkat menjadi 13. Siapa lo? Seorang yang buat. Ya, datang seorang lagi yang sepertinya ia ingin membantu 13 dan karena 2 versus 1, si 14 pergi dengan ketawa wewe-nya. Orang yang berada di depan 13 saat ini rupanya adalah Master Murai alias mentornya Umbra dahulu. Master Murai memiliki tanggung jawab menjaga 13 saat ini dan film pun berakhir. Ya, halo teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena udah 2 bulan tidak upload video karena ya seperti yang kalian tahu di awal video ya, saya sudah menjelaskannya. Channelnya kena strike, bos. Kampret itu emang. Konten long leg sama Deadpool, alah kacau guys. Ya sekarang karena channelnya udah baik-baik aja, jadi kita bakalan udah mulai upload lagi yang
besok kita bakalan upload apa ya? Nggak tahu, mungkin kalian bisa request ya. Kalau kalian pengen nge-request sesuatu, film-film yang ingin dibahas, mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Yalah, kita langsung masuk ke review film The Shadows Trace-nya aja. Pertama, mungkin dari yang awalnya yang saya suka dulu ya, film The Shadows Trace ini. Tentunya film ini garapan sutradara Indonesia. Ya, akhirnya film Indonesia kembali bagus ya. Ya, film ini garapan sutradara Timo Cahyanto. Bagi yang nggak tahu, Timo Cahyanto itu sutradara yang ngebuat film Rumah Darah, Sebelum Iblis Menjemput 1 dan 2. Ya, kalian nggak tahu, kebangetan sih kalian. Dari yang saya suka dari film ini itu adalah yang pertama tuh tentu saja actionnya ya. Actionnya, keren banget guys. Pergerakan kameranya itu sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat mulus ya. Banyak movement kamera yang dipakai di film ini tuh kayak sangat-sangat natural, dan kebanyakan film Indo buat film action tuh gerakan kameranya itu ingin menutupi actionnya yang kurang gitu. Tapi di film ini meskipun gerakan kameranya sangat dinamis dan banyak, tapi actionnya kelihatan jelas dan sangat-sangat keren gitu. Koreografi actionnya apalagi itu sangat keren banget. Tentunya gore-nya ya. Gore dari setiap awal film sampai akhir itu kepala segala macam harus ada darah ya. Untuk acting juga keren tuh, apalagi itu pemeran utamanya si 13, si Aurora Ribeiro yang main. Ajib sih actingnya karena dia bisa menggambarkan karakter yang seperti itu gitu kan. Apalagi tuh si mentornya si 13 itu siapa? Umbra ya. Itu tuh dari setiap film tuh dia nggak pernah kedip loh. Bisa-bisanya dia matanya cuman gini doang. Setiap ngomong, kamu adalah anak buahku. Kalian tahu durasi film ini tuh 2 jam 27 menit ya kalau nggak salah, dan itu semua full action gitu. Gila banget kan. Tapi tuh anehnya kita yang nonton itu tidak merasa bosan ya dengan action-actionnya. Keren actionnya tuh, seperti Mamang John Wick. Apalagi tuh ada scene-scene yang kayak ngambil referensi dari John Wick gitu. Kayak ada pas saat kelahi itu kameranya di atas juga. Terus ada scene-scene yang itu tadi naik mobil kan kayak ada di film John Wick pertama entah kedua tuh ya, yang dia ngebantai semua orang pakai mobil kan, keren banget. Kalau dari yang nggak saya suka itu mungkin ada beberapa ya. Salah satunya itu adalah penggunaan bahasa ya. Penggunaan bahasa seperti bahasa selain Indonesia ya. Kayak di adegan awal deh tuh bahasanya bahasa Jepang ya yang dipakai. Tapi tuh ya emang orang Jepang sih yang main. Cuman kok bahasanya tuh kayak nggak enak didengar gitu ya. Kaku banget gitu. Apalagi bahasa Inggrisnya, waduh, orang Asia disuruh ngomong bahasa Inggris kayak gitulah jadinya. Apalagi orang Indonesia tuh, aduh, kayak logatnya tuh nggak dapet tuh. Apalagi si Kamboja tuh, what are you doing? Gak enak banget suaranya. Baiklah, untuk skor mungkin saya akan kasih 8 dari 10 karena film ini sangat-sangat asik untuk ditonton ya. Dan juga tuh 2 jam setengah nggak terasa boy. Emang keren film nih. Bagi yang belum nonton, kalian bisa nonton filmnya langsung lah ya di Netflix. Itu keren banget sih. Jangan cuma nonton alur ceritanya. Kalian rugi nggak bisa mendapatkan cinema experience gitu nonton filmnya. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk videonya. Saya Mario minta maaf karena udah 2 minggu nggak ada upload. 2 bulan nggak ada upload ya guys ya. Besok kita bakalan upload lagi terus kok. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu channelnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Terserah kalian komen apa aja supaya naikin algoritma YouTube. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios.